Wanita dingin itu melirik roh mati berjubah hitam dan berkata, "Jangan khawatir, orang yang bisa menipu putri ini belum lahir." Segera, dia berbalik untuk melihat Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Kamu bilang kamu adalah orang nomor satu ketika kamu memasuki tempat ini untuk pertama kalinya, di antara 4 kaisar agung manakah kamu berada?" Qin Chen memikirkan arti kata-kata pihak lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak berada di bawah perintah salah satu dari 4 kaisar agung. Ini konyol." Roh mati berjubah hitam itu mencibir, "Saat ini, dunia bawah sedang dalam kekacauan, dan hampir semua pembudidaya hantu yang memiliki reputasi baik telah menyerah kepada 4 kaisar agung. Bagaimana bisakah kamu menyendiri, Putri Yao?" Roh mati berjubah hitam itu buru-buru menatap wanita dingin itu. Tapi sebelum dia bisa berbicara, wanita dingin itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, menatap Qin Chen dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chen berkata dengan tenang, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Kami memang tidak berada di bawah komando 4 kaisar agung. Jika saya bersikeras mengatakan demikian, Kaisar Dunia Bawah, salah satu dari 4 kaisar agung, yang berada di bawah saya perintah." Roh-roh mati itu semuanya terkejut. Hahaha. Mayat hidup berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa, "Apakah Kaisar Netherworld adalah bawahanmu? Konyol, terlalu konyol. Dikatakan bahwa Kaisar Netherworld jatuh ke laut alam semesta selama perang antara dunia bawah dan dunia bawah hari ini. Gunung itu tampaknya mandiri, dan mungkin diam-diam telah berlindung pada salah satu dari 4 kaisar agung. Anda sebenarnya mengatakan bahwa Kaisar Netherworld adalah bawahan Anda, betapa konyolnya itu." Roh mati berjubah berkata dengan suara galak, "Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan yang itu. Kamu pasti berbicara omong kosong seperti ini, dan kamu pasti memikirkan sesuatu, berkata, apa tujuanmu memasuki tempat ini?" Boom! Tubuh pria ini tiba-tiba meletus dengan niat membunuh yang kuat, dan banyak roh undead lainnya yang hadir juga memancarkan niat membunuh yang kuat. Niat membunuh itu seperti air pasang, membubung ke langit dan menyapu seluruh dunia. Murid Qin Chen menyusut. Dari perkataan undead berjubah hitam, dia langsung memahami beberapa hal. Pertama, meskipun undead ini tidak bisa meninggalkan sungai undead, mereka sangat memperhatikan masalah di dunia bawah dan memiliki saluran khusus untuk memahaminya. Kedua, jiwa-jiwa yang mati ini juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang situasi di dunia bawah dan dapat melihat beberapa esensinya. Hal ini membuat Qin Chen sedikit terkejut, dan dia tidak bisa menahan cemberut, apa yang bahkan bisa dipahami oleh jiwa undead ini. Bagaimana bisa banyak orang kuat di dunia bawah tidak mengerti? Molly melihat sekeliling dengan ekspresi di wajahnya. "Qin Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Orang-orang ini semua tidak punya otak. Ini hanya perkelahian. Mereka takut pada rambut." Molly juga marah. "Siapakan? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini?" Dia merendahkan diri dengan suara rendah. "Molly, harap bersabar." Qin Chen berkata kepada Molly dengan sungguh-sungguh, "Roh-roh undead ini telah hidup di sungai undead sepanjang tahun. Jika Anda ingin menemukan jiwa Raja Iblis Api Merah, Anda mungkin perlu bantuan mereka. Bisakah kamu menghindari konflik? Cobalah untuk tidak berkonflik." "Qin Chen, kamu..." Pada saat ini, mata Molly tiba-tiba menjadi lembab, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Qin Chen, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Pantas saja Qin Chen yang ia kenal sebelumnya tiba-tiba berubah jenis kelaminnya dan menjadi begitu mudah diajak bicara. Ternyata segala cara dilakukan untuk mencarikan Lord Red Flame Demon Lord untuknya. Ya, jiwa-jiwa undead ini telah berkeliaran di sungai undead sepanjang tahun, dan mereka telah melihat terlalu banyak jiwa.
Membiarkan Molly dan yang lainnya menemukan Raja Iblis Api Merah sendirian seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Memang benar terlalu sulit, tapi jika roh-roh mati maju, Molly memandangi jiwa-jiwa mati yang padat di negara di depannya, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas, dengan begitu banyak jiwa mati yang mencarinya bersama-sama. Bukankah kecepatan menemukan Tuan Raja Iblis Api Merah meningkat 10.000 atau miliaran kali? Pada saat ini, Molly memandang Qin Chen, yang selalu tidak menyukainya, dan merasa lebih senang padanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan tergerak di dalam hatinya. Sebuah janji bernilai $1.000. Selama dia berjanji, Qin Chen akan melakukannya apapun yang terjadi. Ini saja membuat Molly sangat mengagumi Qin Chen. Orang baik, tidak heran mereka bisa menjadi besar. Qin Chen, kamu hanya perlu bernegosiasi, dan aku hanya perlu melakukannya. Jika kamu mengatakan ya, aku akan melakukannya. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku akan mendengarkanmu, kata Molly dengan nada berapi-api. Qin Chen, mengapa kata-kata Molly selalu terasa aneh? Hanya saja dia tidak bisa mengontrol sebanyak itu saat ini, entah kenapa, dia merasakan ada yang tidak beres di hatinya, dan samar-samar ada perasaan tidak nyaman. Apa yang terjadi? Qin Chen sedikit mengernyit. Apa alasan yang membuatnya merasa ada yang tidak beres? Pada saat ini, wanita dingin itu mencibir, karena kamu bilang kamu tidak ada hubungannya dengan orang itu, izinkan aku bertanya, bukankah kamu diblokir ketika kamu datang ke sini? Diblokir. Qin Chen terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya. Setelah memasuki Sungai Orang Mati, dia tidak menemui halangan apapun. Wanita dingin itu mencibir dan berkata, orang ini telah beroperasi di sini selama ribuan tahun atas nama penanggung jawab Sungai Orang Mati. Sekarang Anda telah memasuki Sungai Orang Mati dan memasuki tempat ini, bagaimana bisa kamu tidak diblokir oleh orang ini? Bagaimana saya bisa menemukan ini? Sayang, bukankah menurut Anda pernyataan ini sangat konyol? Roh mati berjubah hitam berkata dengan marah. Putri Yao, apa yang kamu bicarakan? Tangkap saja dan bunuh dia. Tidak ada satu kata pun yang benar di mulut orang-orang ini. Duduk bertanggung jawab atas Sungai Orang Mati. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyipitkan matanya dan berkata, orang yang kamu bicarakan adalah kaisar di dunia bawah yang mengendalikan sungai dari orang mati. Iya, itu adalah Kaisar Mingzang. Berbicara tentang nama ini, wanita dingin itu mau tidak mau mengungkapkan niat membunuh yang kuat di matanya. Roh undead lainnya di samping juga menunjukkan ekspresi marah, dan seluruh tubuh mereka mendidih dengan niat membunuh. Bertahun-tahun duduk di sungai roh undead, di permukaan, itu untuk mempertahankan pengoperasian sungai panjang undead, tapi nyatanya itu diam-diam mengikis kekuatan sungai panjang undead dan menghancurkan reinkarnasi dari undead. Dunia bawah. Sekarang dia telah mengendalikan sebagian dari sungai panjang mayat hidup. Selama bertahun-tahun, dia terus memburu mayat hidup di sungai panjang dan memperkuat dirinya sendiri, hanya untuk sepenuhnya mengendalikan sungai panjang mayat hidup dan menyatukan dunia bawah. Itu adalah sangat mustahil bagimu untuk menyembunyikannya dari mata dan telinga orang ini saat kamu berjalan di sungai panjang undead dan datang ke sini. Wanita dingin itu menatap Qin Chen dengan mata dingin. Kaisar Mingzang, apakah maksudmu yang menjaga sungai orang mati sekarang adalah Kaisar Mingzang? Apakah dia menghancurkan sungai orang mati? Mencoba mengendalikan sungai undead? Kaisar Naga Penjara berkata dengan tidak percaya. Tidak buruk. Wanita dingin itu mencibir. Tidak mungkin. Kaisar Mingzang mengabdi pada dunia bawah. Dia pernah membuat harapan besar agar dunia bawah tidak kosong dan tidak akan ada reinkarnasi dalam sehari. Kaisar Naga Penjara tampak terkejut, dia adalah kaisar tertua di dunia bawah. Selama pertempuran antara dunia bawah dan dunia yang,
dia rela membakar tubuhnya dan mengorbankan jiwanya untuk dunia bawah, dan hampir kehilangan jiwanya. Bagaimana orang seperti itu bisa menghancurkan reinkarnasi surga di dunia bawah? Dan pembantaian di Sungai Undead. Tidak hanya Kaisar Naga Penjara, tapi Kaisar Simei, Taiyin Mingnu dan lainnya juga menunjukkan ketidakpercayaan. Hahaha, sungguh pria yang mengabdi pada dunia bawah. Wanita dingin itu berkata dengan suara dingin, semua yang dia lakukan adalah untuk menipu banyak orang berkuasa di dunia bawah. Selama bertahun-tahun, dia telah memburu jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya seperti kita, dan telah menguasai sebagian dari sungai jiwa undead, sejak hilangnya permaisuri Mingyue, 4 kaisar besar lainnya di dunia bawah semuanya idiot, dan mereka mungkin tidak bahkan mengetahui bahwa mereka telah menyerah demi keseimbangan. Kaisar Mingzang menjaga sungai orang mati, tetapi dia benar-benar membawa serigala ke dalam rumah, dan dia masih tetap berada dalam kegelapan. Keempat kaisar agung terkutuk itu semuanya hanya tahu cara bertarung di antara mereka sendiri, dan mereka tidak tahu bahwa hal terpenting di dunia bawah adalah sungai undead. Jika sungai undead yang panjang dikendalikan oleh orang lain, maka keempatnya kaisar agung akan bertarung sampai mati di bawah. Namun, mereka hanya membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Cahaya sedingin es muncul di mata wanita dingin itu. Kaisar Mingzang mengendalikan sebagian sungai kematian. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Qin Chen terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meskipun dia datang ke sungai orang mati belum lama ini, dia juga tahu apa artinya mengendalikan sebagian dari sungai orang mati. Qin Chen mengetahuinya dengan sangat baik dari kenangan para pendahulu kaisar dewa pembunuh-pembunuh. Semua orang tahu bahwa sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah. Jika ada kaisar agung yang bisa mengendalikan sungai orang mati ini, dia pasti akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia bawah, tak tertandingi. Tak satu pun dari 4 kaisar besar yang bisa menjadi kematian. Lawan dari pengendali sungai orang mati. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kecuali Dewa Hades dalam rumor kuno, tidak ada seorang pun yang pernah terdengar tentangnya. Siapa yang bisa mengendalikan sungai orang mati, jadi benda ini tidak terlalu populer. Apakah perlu berbohong padamu? Ekspresi wanita dingin itu cemberut, dengan kecantikan yang menggugah jiwa. Dia membuka gigi putihnya dan berkata dengan lembut, jika Kaisar Mingzang tidak mengendalikan bagian sungai orang mati, bagaimana kita bisa ditekan di sini? Apakah sangat berbahaya jika keluar rumah? Selama bertahun-tahun, Kaisar Agung Dunia Bawah telah menggunakan sungai orang mati untuk memantau seluruh bagian dunia bawah. Banyak kaisar besar di dunia bawah mungkin hanya pion di tangan orang ini. Bahkan jika kamu bisa memasuki sungai orang mati, orang ini pasti menyadarinya. Orang ini bisa mengizinkanmu datang ke sini dengan selamat. Bagaimana kamu bisa tidak ada hubungannya dengan Kaisar Mingzang? Apa menurutmu aku idiot karena menunggu? Wanita dingin itu melangkah maju, dan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya mengambil langkah maju, mengelilingi Qin Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, pikiran Qin Chen menjadi kosong. Berita yang dia dengar dari Putri Yao benar-benar membalikkan harapan awal Qin Chen. Kognisi penjara naga, siapakah Kaisar Mingzang? Jenis budidaya apa? Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Naga Penjara. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti apa yang dia rasakan agak tidak nyaman sebelumnya. Artinya, selama periode waktu ini, dia telah berada di bawah kendali 5 Kaisar Dunia Bawah Pegunungan, 10 Istana Kaisar Neraka, dari awal hingga akhir. Dia tidak memperhitungkan tata letak Kaisar Dunia Bawah. Kesan aslinya, Kaisar yang menjaga sungai orang mati hanyalah seorang kaisar biasa di dunia bawah. Itu mungkin seorang kaisar veteran seperti Kaisar Naga Penjara.
Tetapi Qin Chen mengetahui dari wanita dingin ini bahwa Kaisar Mingzang tidaklah sederhana. Hal ini membuat Qin Chen merasa takut, dan dia samar-samar sepertinya merasakan konspirasi besar. Kaisar yang begitu kuat telah diam di dunia bawah, tanpa rasa keberadaan sama sekali, sehingga Qin Chen bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Apa yang direncanakan orang ini setelah bersembunyi begitu lama?